hasratku, rinduku memuji. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebetulan saat ini adalah hari-hari libur menjelang Imlek. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada saya. Dia berkata bahwa orang tuanya atau kerabatnya melarang dia untuk ikut merayakan hari raya Imlek dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Bahkan ada orang yang mengundang dia, tetapi orang tuanya melarang dia untuk mengikuti acara itu karena dianggap suatu acara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen diizinkan untuk ikut merayakan hari raya Imlek? Sejauh batas-batas yang tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, sebenarnya itu diizinkan. Itu jawaban saya di awal. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, anak saya ini diberikan baju Imlek, baju merah, lalu ada motif-motif gambar binatang di sana. Mungkin gambar ular atau apa itu ya. Lalu kemudian anak saya bawa ke gereja, saya pakaiin baju itu, dia mau pakai karena memang dikasih dari orang yang tidak agama Kristen, dari orang Konghucu. Lalu kemudian saya dimarah habis-habisan oleh pemimpin gerejanya. Yang paling frontal adalah ibu gembalanya. Dia berkata, kenapa dipakai ini? Tolong dibuka, jangan pernah dipakai lagi. Mengapa? Karena ini baju yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan menurut ibu gembala ini. Ibu gembala saya juga waktu itu. Wah, saya bilang, ini kan gak ada masalah. Apa masalahnya? Itu tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Jangan pernah dipakai lagi ke gereja ini. Ini berarti Anda mengizinkan anak Anda ikut menyembah kepada berhala. Apakah memang demikian Bapak Ibu? Apakah saya harus menolak atau tidak boleh memakai baju merah seperti ini? Atau tidak boleh ikut merayakan, ikut makan-makan bersama dengan orang-orang yang merayakan hari raya Imlek? Apakah saya tidak diizinkan? Apakah orang Kristen tidak diizinkan mengucapkan hari raya Imlek, Kong Si Fa Choi, atau bagaimanalah dialek penyebutannya? Apa itu benar-benar tidak boleh? Saudara-saudara, saya membacakan satu ayat kepada kita ya. Ya, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang-orang makan makanan yang diciptakan Allah. Dari ayat ini kita tahu bahwa ada orang-orang tertentu membuat ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak dilarang oleh Tuhan, mereka sendiri larang. Mereka melarang orang kawin. Mereka melarang orang memakan makanan. Nah, berhubungan dengan tadi makan-makan persembahan, ini terjawab di sini ya. Ini ajaran sesat. Kalau lihat di kitab-kitab lain nanti di dalam 1 Korintus, dikatakan bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala pun sebenarnya itu tidak ada masalah, boleh dimakan oleh orang percaya, orang Kristen, boleh memakannya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 ya. Nanti kita lihat beberapa ayat. Ini tulisan Paulus, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian juga bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sendiri itu tidak membatasi interaksinya, komunikasinya, atau hal-hal yang berhubungan dengan orang yang berbeda kepercayaan dengan dia. Seperti orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi terhadap orang-orang yang
tidak hidup di bawah hukum Taurat, ia seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun ia tidak hidup di luar hukum Kristus. Jadi jawabanku, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan Imlek. Ikut merayakannya bersama-sama dengan mereka. Kita harus ingat prinsip ini. Ini sampai di sini dibolehkan. Tetapi kita jangan ikut menyembah kepada berhala. Sebab setahu saya Imlek berhubungan dengan penyembahan terhadap binatang-binatang atau hal-hal lain yang berbeda dengan ajaran Kristen. Misalnya penyembahan terhadap roh-roh leluhur, terhadap leluhur dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Itu jangan kita lakukan. Sejauh kita tidak melakukan penyembahan berhala, penyembahan, pemujaan terhadap orang-orang tua, itu tidak masalah. Justru hari raya Imlek adalah kesempatan bagi kita untuk berkunjung dan mereka bisa menerima kita. Dan dalam kesempatan ini bisa terjadi interaksi yang sangat baik sehingga bisa menyampaikan kebenaran Tuhan. Ini yang penting. Maka Paulus berkata, terhadap orang-orang seperti ini, aku tidak membatasi diri untuk berinteraksi dengan mereka. Sehingga sedapat-dapatnya saya justru, kata Paulus, memenangkan mereka di dalam Kristus. Jadi jangan pernah membatasi diri. Diizinkankah? Ya, diizinkan. Mengucapkan selamat. Memakai aksesoris seperti baju merah dan sebagainya. Makan makanan yang mereka suguhkan kepada kita. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah ikut menyembah berhala. Ikut menyembah terhadap penyembahan yang mereka lakukan. Ikut melakukan pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang. Itu tidak boleh. Baiklah Bapak Ibu, hidup kita ini jangan membatasi diri. Hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Baiklah kita melakukannya, baiklah kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin.